Oke, di video kali ini gua pengen bahas Samsung lagi. I'm back again ya kan. Udah lama banget gua nggak bahas Samsung Galaxy yang harganya murah meriah. Yang jelas jauh dari kata flagship. Beberapa hari ini gua udah sering banget, cukup intens ya. Gua ngebahas handphone yang memang yang sering banget gue pakai. Contohnya kayak si Poco X6, Poco F5. Ya itu udah lumayan intens lah belakangan ini gua bahas. Tapi Android harga 2 juta, 3 juta lumayan seru gue bahas. Tapi tetap aja gitu kayak ada yang kurang gitu. Ngebahas HP harga 2 juta, 3 juta, 4 juta. Jiwa gue tuh kayak ada yang kurang gitu. Udah lama banget gitu. Kayak ada yang narik, ayolah bahas lagi lah Samsung yang harga sejuta gitu. Dan balik lagi kita akan bahas Samsung Galaxy A50. Tapi ini lebih ke perspektif ya. Siapa sih nggak tahu gitu spek-spek yang ada di handphone ini. Gue yakin lu yang nonton video ini juga kayak udah tahu lah ini handphone apa, buat apa, dan gimana. Tapi di video kali ini gue bakal sedikit review experience gue dan kita adu argumen aja. Bahwa HP 1 jutaan dari Samsung tuh yang bukan flagship kira-kira buat apa sih dibeli di tahun 2024 gitu. Of course ini akhir 2024 yang which is dimana ini berguna buat tahun 2025 ya. Jadi kalau lu punya budget 1 juta dan lu alokasiin buat beli Samsung kayak gini, kira-kira kepake gak sih? Nah, gue pengen buat video itu di video ini. Kalau menurut gue ya, kalau sekiranya lu dijadiin HP kedua, ini balik lagi sesuai kebutuhan. Ini masih oke-oke aja, masih fine-fine aja. Tapi memang handphone kayak gini tuh udah gak bisa banget lu andelin kayak buat ngegame, kayak buat ngedit video, ya kan? Kayak gitu-gitu tuh udah agak berat. Dan kalau dibandingkan dengan iPhone, itu tuh bukan yang lu dapat kayak iPhone SE gen kedua, bukan. Karena handphone ini udah murah banget, masih jauh dari kata itu dan jauh dari kata iPhone berponi. Jauh banget, banget. Jadi kalau lu biasa beli iPhone harga-harga 1 jutaan, nah itu tuh baru cocok lu bandingkan sama Samsung yang ini. Jangan lu bandingin sama HP-HP poni kayak gini. Jelas kayak kagak ada masuk sama sekali ya kan. Lu bandingin antara Samsung yang harga sejutaan dengan iPhone poni-ponian, itu udah beda level gitu. Cocoknya si Samsung ini dibandingkan dengan iPhone yang masih pakai home button. Paling mentok itu pun kayak 7 Plus lah. Kalau 8 Plus juga udah gak masuk logika ya kan. Karena terlalu beda juga harganya. Nah 7 Plus ini pun kalau dibandingkan dengan Samsung ini benar-benar bikin harga yang sama. 7 Plus ini juga banyak minus ya. Entah mungkin lo dapat yang cuman bisa beberapa kartu, bukan all SIM, atau bahkan ada minus kayak kaca retak atau apapun itu. Saking murahnya harga si Samsung Galaxy A50 ini dibandingkan dengan iPhone yang udah terbilang jadul juga. Tapi kalau dibilang ya, kalau kita ngomongin masalah harga antara harga Samsung ini dengan harga iPhone yang lagi lu lihat ini, sebenarnya nggak bisa di head-headin ya, apple to apple lah, head to head gitu. Anjir udah lapar gue bikin konten sambil nahan lapar. Dan sekarang kita bakal bahas secara spesifik kira-kira HP ini gimana sih rasanya di tahun 2024 atau 2025. Yang pertama kita ngomongin soal display dulu. Yang jelas di tahun 2025 nanti itu makin banyak banget layar-layar handphone tuh yang sangar-sangar bertebaran di harga 1 jutaan. Tapi sebelum lanjut ke bagian display, gue bahas dulu bagian performanya. Untuk performanya ini gak bisa dijadiin patokan ya. Ini karena Antutu versi 7. Ya lo bisa nilai sendiri, paling kalau versi 10 sekitar 200 ribuan kayaknya. Sekitar 200 ribuan gitu skor Antutunya. Yang jelas Samsung Galaxy A50 ini menurut gue ya ini masih lebih oke ketimbang Itel yang RAM 16 GB. Ini menurut gue, kalau dibandingkan lo beli HP Itel yang RAM 16 GB itu ya Itel S23 gue bilang ya kan. 16 GB-nya tuh tanda kutip ya. Itu masih lebih worth it si Samsung Galaxy A50 ini yang which is RAM-nya ada yang varian 4GB, 6GB, masih lebih worth it kayak gini-gini lah. Nah itu untuk adu performa ya, gue bisa kasih gambaran sampai situ aja. Nah kalau ngomongin soal layar ini kalau dibandingkan beberapa handphone yang beredar, memang banyak pilihan ya, entah itu dari si Redmi, misalnya kayak si Xiaomi Redmi Note 10, ya kan. Kalau lu bandingkan dengan ini layarnya sama-sama AMOLED. Nah kalau dibandingkan dengan iPhone gimana bang? Kalau dibandingkan dengan iPhone beda jauh banget men. Lu bisa lihat layar iPhone yang versi jadul itu masih pakai IPS panel, dan IPS panel itu sebenarnya untuk jangka panjang sama aja kayak AMOLED, ada aja kurangnya. Kayak di bagian sudut-sudut itu kayak ada yang kayak ijo-ijo gitu, kayak kekuning-kuningan.
Dan beberapa handphone yang beredar itu ada white spotnya dikit-dikit lah. Karena usia pakai dan mungkin udah pernah bongkar ganti baterai dan lain-lain. Intinya kalau masalah layar, Samsung ini jauh lebih oke ketimbang iPhone di harga yang sama. Layarnya itu kan ini AMOLED, warnanya itu kontrasnya terlihat lebih nimbul. Kayaknya gue capek deh ngejelasin ini. Udah sering banget gue bahas masalah kayak gini. Tar dulu. Bukan masalah, pembahasan maksud gue. Nah, sekarang kita lompat ke kamera. Apakah kamera si Samsung Galaxy A50 ini lebih jos ketimbang iPhone? Of course, yes. Kalau kita bandingkan dengan harga iPhone yang sama, yang mungkin lo bisa dapat iPhone 6s ya kan, iPhone 7 mentok-mentok ya kan. Nah, iPhone SE juga lo dapat yang gen pertama. Nah, gimana sih experience ya kalau kita bandingkan dengan si Samsung ini? Jelas kalau buat video recording, sebenarnya gue masih bisa bilang iPhone masih oke sih kalau dibandingkan sama si Samsung ini. Meskipun sama-sama tuwir ya, tapi video recording yang ada di iPhone wah, cukup gila sih. Agak sedikit chaos lah kalau kita mencoba membandingkan video recording yang ada di iPhone dengan si Samsung ini. Cuman kenapa bilang kameranya menang si Samsung ini ketimbang iPhone di harga yang sama dengan si Samsung ini? Yaitu adalah lensa lebarnya. Jadi lu bisa bereksperimen lebih banyak, berkreasi lebih banyak dengan handphone ini ketimbang iPhone di harga yang sama. Memang lu agak sedikit effort ketika menggunakan kamera ini meskipun fiturnya jauh lebih banyak. Contoh kayak lu rekam video pakai Samsung ini, beberapa poin memang harus lu rapiin ya. Beda dengan iPhone yang sekali record itu kayak warnanya hasil video terlihat lebih natural aja. Baik itu iPhone versi agak lawas atau agak-agak baru sedikit ya. Dan kelebihan Samsung adalah beda sekali dengan iPhone versi lawas yang kemana-mana harus dicolok. Terserah lo mau beli iPhone SE, 6s, iPhone 7, semua kriteria itu adalah iPhone yang doyan banget ngecas ya. Lo mau ganti baterai kayak, lo mau ngapain kayak, lu mau pakai sedikit habis itu tahu-tahu baterainya ngedrop terus lu cas, lu berharap bisa seharian, nggak bisa. iPhone versi lawas itu agak sedikit susah untuk melakukan hal-hal kayak gitu. Jadi buat lu yang beli iPhone lawas, lu udah tahu konsekuensinya, yaitu baterainya itu memang nggak bisa dididik ya, kayak kurang ajar gitu baterai. Kayak ngeselin gitu. Nah, si Samsung ini meskipun udah tuwir, lu cukup ganti baterainya dan banyak banget baterai Samsung yang original beredar di Indonesia. Ketika lu ganti, itu performa baterainya berkali-kali lipat lebih bagus ketimbang baterai iPhone. Itu yang gue rasain ketika gue pakai Samsung Galaxy A50 ini. Jadi secara kasar ya di atas kertas, handphone ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan iPhone di harga yang sama, memiliki poin-poin kelebihan yang lebih unggul dibandingkan iPhone. Jadi kalau ditanya dengan budget sejutaan, ini jauh lebih worth it dibandingkan iPhone. Ini menurut gue ya. Mungkin buat lu yang pakai HP, apalagi buat HP kedua, buat nemenin HP utama lu, ini jauh lebih klop lagi ya. Memang kalau lo mau lebih step up dikit ya, lebih oke dikit, Samsung Galaxy A50 yang varian S, A50s, ada NFC-nya ya kan. Tapi menurut gue sama-sama oke lah, the best lah.